Assalamualaikum sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada. Jika kalian kambuh, mungkin karena kalian makan pantangan. Itu solusinya, kalian segera makan lagi, tapi yang tidak pantangan. Begini ceritanya, kalau misalnya kambuh, perutnya sakit ataupun mengakibatkan begah, ya toh. Selain kalian memijat titik refleksi, juga kalian relaksasi, itu sangat penting juga. Dan kalian harus selalu menegakkan badan seperti ini agar proses pencernaan dalam perut kalian itu berjalan dengan lancar, dibantu dengan minum air putih agar pencernaan di dalam perut ini lancar dan segera makanan itu pindah ke usus, yang dari lambung itu langsung bisa masuk ke usus. Nah, di situ butuh waktu sekitar 2 jam di dalam lambung ya, sekitar kurang lebih 2 jam. Oleh karena itu kalian harus sabar di saat kambuh, waduh perutku sakit atau bagaimana. Itu setelah kalian makan yang tidak pantangan, makan biasa normal misalnya nasi, itu akan menekan makanan yang sudah duluan masuk untuk masuk ke usus, seperti itu. Jadi apabila kalian kambuh karena makan pantangan, itu yang kalian lakukan, misalnya nih begini nih, habis makan sambal, misalnya makan sambal terus mules, perutnya mules kayak gitu, kalian tenang, kalian atur pernapasan, kalian tenang sambil mencari air putih, kalian minum air putih, gak usah panik kayak gitu, wajar, orang normal pun biasa seperti itu, wajar. Terus kalian makan nasi biasa misalnya, yang tidak pantangan, yang intinya yang tidak pedas, tidak asam, tidak bumbu yang menyengat, tidak santan. Terus ada lagi goreng-gorengan yang banyak minyak, kayak itu hindari dulu. Makan yang normal, makan makanan yang aman untuk lambung. Misalnya nasi, langsung nasi 2 suap, 3 suap sampai 5 suap makan nasi. Sering saya dulu gitu, langsung makan nasi tanpa apa-apa, tanpa lauk, misalnya cuman pakai garam dikit misalnya. Itu untuk menetralisir yang tadinya itu sudah masuk sini, makan pantangannya akan segera membantu pencernaan untuk normal, karena makanan yang duluan itu akan segera masuk ke usus. Setelah 2 jam pencernaan mulai bekerja, itu akan masuk ke usus, maka akan normal dan akan terisi makanan yang aman atau makanan yang bukan pantangan. Jadi kalian jangan panik, wajar, orang normal itu juga begitu kok. Orang normal, orang yang sehat, orang yang biasa-biasa, yang tidak anxiety psikosomatis, makan pantangan itu ada, pantangan yang di pencernaan itu ada sensasi, itu wajar. Hanya saja orang anxiety psikosomatis mendramatisir yang sangat luar biasa karena trauma yang dulu pernah begini mengakibatkan begah, sesek dan lain sebagainya, hingga kayak gitu berulang-ulang, kan mempengaruhi hormon hingga akhirnya membuat kita itu bisa sesek, bisa terasa begah, bisa terasa jantung kayak kencang sekali, seperti itu, mempengaruhi kita khawatir, mempengaruhi kita was-was, cemas dan lain sebagainya di situ. Nah, itu pengaruh karena kita pernah trauma di situ, hingga mempengaruhi hormon kortisolnya naik kayak gitu. Oleh karena itu kita menyarankan untuk melakukan terapi-terapi seperti yang dilakukan Tombak Hati TV, karena itu adalah pengalaman yang sangat berharga yang pernah saya lakukan. Itu sakit anxiety psikosomatis itu sangat luar biasa, menderitanya, cemas berlebih, takut ini takut itu. Bagi yang baru mengikuti video ini, silahkan subscribe dulu dan kalian lihat TV1, TV2, TV3 dan seterusnya, urut di situ sudah sangat saya jelaskan. Ketik apa kebutuhan kalian. Sedang cemas, Tombak Hati TV maka akan muncul. Sedang kambuh, perutnya sakit, Tombak Hati TV maka akan muncul. Misalnya ada kalian
kelayangan tombol Ati TV, ketik akan muncul. Kuping berdenging tombol Ati TV, maka akan muncul. Ketik seperti itu, tambahi tombol Ati TV di pencarian YouTube. Semua sudah saya jelaskan, hampir 300-an video yang menjelaskan tentang anxiety psikosomatis, dan insya Allah itu akan membantu penyembuhan kalian. Minimal akan menemani kalian, karena kalian tuh butuh orang yang mengerti sakit kalian, anxiety psikosomatis. Orang yang kalian curhat kepada orang yang tidak pernah anxiety psikosomatis, dia tidak akan tahu, dia tidak akan mengerti, karena sakit ini adalah sakit aneh. Yang tahu yaitu orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis. Alhamdulillah bisa sembuh, jangan khawatir, kalian bisa sembuh, segera sembuh kalau kalian segera mencari ilmunya dan menerapkan trik-triknya dari tombol Ati TV yang telah saya alami. Lihat TV94 tombol Ati TV, di situ sudah ada rangkumannya dan apa yang harus kalian lakukan, polanya yang baru seperti apa, terapkan, dan itu akan membantu kalian sembuh, insya Allah menjadi wasilah kesembuhan kalian. Mudah-mudahan kita semua segera diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan, disehatkan, ditenangkan, dinyamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.